Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ataupun makna daripada hewan yang masuk ke dalam rumah kita. Menurut primbon Jawa, hewan yang masuk ke dalam rumah pun itu ada dan mempunyai makna tertentu. Jadi ada yang mempunyai makna yang baik dan juga ada yang mempunyai makna kurang baik. Hewan yang pertama adalah hewan ular ya. Jadi ini kalau ada hewan ular itu masuk ke dalam rumah kita, itu pun mempunyai makna tertentu. Kalau ularnya itu berbisa, itu mempunyai makna bahwa orang yang mempunyai rumah tersebut kedepannya itu akan mendapatkan musibah. Ini kalau ularnya berbisa. Nah, kalau ularnya tidak berbisa, itu mempunyai makna bahwa orang tersebut itu mempunyai ujar atau duwe uni. Ini kalau bahasa Jawa. Jadi harus ada ditunaikan dulu ujarnya itu tadi. Jadi harus segera ditunaikan itu tadi janjinya. Jadi dia itu mempunyai janji yang belum terlunasi. Jadi mempunyai uni atau ujar itu tadi. Atau kadang-kadang mempunyai nadar. Dan nadarnya itu tadi belum ditepati atau belum dilunasi. Makanya itu ada ular yang masuk ke dalam rumah itu memperingatkan kepada yang punya rumah supaya segera ditunaikan janjinya itu tadi. Nah, kemudian nomor 2, kalau ada kelelawar yang masuk ke dalam rumah. Ini juga ada yang mempunyai makna bagus dan ada yang mempunyai makna kurang bagus. Kalau yang masuk ke dalam rumah itu tadi adalah kelelawar yang besar, kalong, sekarang juga agak jarang ini. Kalau kalong itu mempunyai makna, biasanya itu penghuni rumah akan mengalami sakit atau akan mendapatkan musibah. Itu kalau kalong. Tetapi kalau yang masuk ke dalam rumah itu tadi kelelawar kecil ya, apalagi masuknya itu berputarnya itu berlawanan arah jarum jam, itu mempunyai makna kalau orang di dalam rumah tersebut itu akan mendapatkan rezeki. Nah, dan juga biasanya orang di dalam rumah tersebut itu dalam waktu dekat itu akan mendapatkan kanugrahan atau kemuliaan. Ya, ini biasanya ya memang rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 3, kalau ada burung masuk ke dalam rumah. Nah, burung ini kan juga macam-macam jenisnya, banyak sekali. Kalau yang masuk ke dalam rumah itu tadi burung gereja ya, kalau burung gereja itu kadang kan bisa masuk lewat celah-celah jendela ataupun lubang angin-angin semacam itu. Lah, itu mempunyai makna kalau orang di dalam rumah tersebut atau penghuni rumah tersebut itu juga akan mendapatkan rezeki. Nah, ini juga rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka biasanya. Jadi ini termasuk ilmu titen sebenarnya. Ya kadang ada benarnya, kadang juga tidak. Tetapi
prosentasenya itu 80% itu biasanya itu benar makna ini. Karena apa, itu sudah dititeni simbah kita dari zaman dulu sampai sekarang. Itu tidak hanya puluhan tahun, sudah beratus-ratus tahun. Dan itu menjadi ilmu titen. Nah, kemudian kalau yang masuk ke dalam rumah itu tadi burung, tapi itu burung hantu, tapi liar loh ya. Ini yang hewan-hewan burung liar. Ini burung hantu dan juga burung gagak, itu bermakna kurang bagus. Yaitu mempunyai makna bahwa ada anggota daripada keluarga tersebut itu yang akan sakit parah atau bahkan bisa meninggal. Nah, kalau panjenengan mempunyai atau sudah diberi peringatan dengan tanda semacam ini, artinya kalau panjenengan orang yang titen, itu kan lebih cepat untuk bisa mengatasi supaya hal yang tidak diinginkan itu tadi tidak terjadi. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara panjenengan menambah kedekatan panjenengan, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk lebih banyak meningkatkan kesehatan panjenengan, ya, dan juga bisa dengan cara-cara yang lain untuk supaya terhindar daripada musibah itu tadi. Nah, ini ilmu titen. Kemudian kalau ada capung, nah ini yang nomor 4, kalau ada hewan capung itu masuk ke dalam rumah panjenengan, itu mempunyai makna kalau panjenengan itu akan mendapatkan keberuntungan, atau bisa dikatakan panjenengan akan mendapatkan tambahan rezeki. Karena apa? Capung ini identik dengan sebagai alat untuk mendeteksi kalau keadaan atau alam di sekitarnya itu tadi memang bebas dari polusi atau masih bagus. Nah, ini secara ilmu pengetahuan juga masuk sebenarnya. Nah, kalau ada capung masuk ke dalam rumah, itu indikasinya rumah panjenengan juga bersih dan sehat, udaranya juga bagus. Yang artinya juga panjenengan akan mendapatkan tambahan rezeki, itu kalau menurut Primbon Jawa. Kemudian yang nomor 5, kalau ada kodok masuk ke dalam rumah panjenengan. Ini seumpama rumah panjenengan itu tidak di dekat sawah. Kalau di dekat sawah itu biasanya memang banyak sekali kodok-kodok yang masuk ke dalam rumah panjenengan. Ini kalau rumahnya juga tidak begitu istilahnya itu jauh dari persawahan dan juga kolam-kolam, lah itu kok ada kodok masuk ke dalam rumah panjenengan, itu juga mempunyai makna bahwa akan segera ada tamu yang jauh itu datang kepada panjenengan. Itu entah kerabat panjenengan ataupun juga orang lain yang belum kenal kepada panjenengan itu bertamu ke rumah panjenengan. Dan biasanya tamu itu tadi juga akan membawa berita terutama masalah rezeki, yang artinya panjenengan juga akan mendapatkan rezeki di masa yang akan datang dalam waktu yang dekat. Itu kalau ada kodok masuk ke dalam rumah panjenengan. Kemudian yang nomor 6, kalau ada tokek, ya ini kalau ada tokek masuk ke dalam rumah panjenengan. Nah, ini sebenarnya ada yang bermakna negatif dan ada yang tidak. Yang negatif itu kalau tokeknya awal-awal masuk ke dalam rumah panjenengan, tetapi kok terus berbunyi terus-menerus, itu biasanya sebagai indikasi bahwa rumah tersebut itu ada penyakit. Makanya biasanya itu terus itu anggota keluarga itu ada yang adem panas, meriang, pilek, flu, batuk semacam itu. Tokek ini juga peka masalahnya. Nah, tetapi kalau masuk ke dalam rumah paling berbunyi juga sekali-sekali, itu mempunyai makna bahwa
panjenengan juga akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sama-sama tokek, cuman beda maknanya. Nah, kalau yang tadi yang terus menerus itu negele atau berbunyinya itu terus menerus, itu biasanya memang ada penyakit-penyakit di dalam rumah, ada anggota keluarga yang biasanya akan terkena sakit. Tapi kalau jarang, ya, hanya sekali-sekali, itu justru akan mendatangkan rezeki. Nah, kemudian yang nomor 7, kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah panjenengan. Nah, itu biasanya itu dipercaya oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa, simbah-simbah kita dulu, itu akan ada tamu yang datang. Nah, dan itu memang sudah sering dibuktikan, dan kebenarannya ini juga prosentasenya bagus sekali, mendekati 100%. Kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu memang biasanya dalam waktu dekat itu akan ada tamu yang datang. Nah, kemudian kalau kupu-kupunya itu tadi masuk ke dalam rumahnya itu pada malam hari, nah ini mempunyai makna yang kurang bagus. Nah, itu biasanya itu akan ada tamu yang datang, tetapi tamu itu biasanya itu mempunyai rasa yang iri atau dengki kepada keluargane panjenengan ketika melihat kebahagiaan keluargane panjenengan. Oh, ini kalau malam hari. Jadi ini sebagai ilmu titen. Nah, itu nanti monggo panjenengan buktikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 8. Ini kalau ada hewan atau binatang, terutama kumbang, ya, kumbang tapi yang bertanduk. Nah, itu masuk ke dalam rumah panjenengan, itu mempunyai makna yang kurang bagus. Karena apa? Jadi zaman dulu kumbang bertanduk ini bisa digunakan sebagai media atau alat untuk menyantet seseorang, atau mengirim telur. Ini bisa dengan menggunakan kumbang bertanduk. Nah, ini kalau ada yang masuk ke dalam rumah panjenengan, itu sebaiknya cepat-cepat panjenengan usir dari dalam rumah panjenengan. Disuruh pulang kembali kepada orang yang mengirimnya. Nah itu kalau itu yang gaib, artinya memang ini yang kumbang yang kiriman. Tetapi kalau ternyata itu kumbang yang bukan kiriman, jadi itu sebenarnya mempunyai makna, ya istilahnya tetap masih kurang bagus. Karena apa? Ini identik dengan sukanya itu di tempat yang memang agak kotor biasanya. Kumbang bertanduk ini ada yang kumbang yang di atas itu biasanya di pohon kelapa, dan ada yang di kotoran hewan atau bedigal. Kalau di Jawa itu ada yang namanya bedigal. Nah, kalau yang namanya bedigal itu kan kotor sekali. Nah, itu kurang bagus, yang bisa mendatangkan penyakit. Maka kalau ada kumbang bertanduk masuk ke dalam rumah panjenengan, lebih baik segera diusir atau dibuang saja keluar rumah. Kalau yang kiriman santet, itu kadang-kadang bisa hilang dengan begitu saja setelah panjenengan suruh untuk kembali ke tuannya yang mengirim guna-guna ataupun santet ataupun teluh kepada keluarganya panjenengan. Nah, jadi itu tadi ada 8 hewan, dan maknanya ketika masuk ke dalam rumah panjenengan menurut primbon Jawa kuno. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.